Welcome back di Belajar Finansial. Kali ini kami akan membahas 7 alasan berinvestasi reksadana. Apa saja sih keuntungan berinvestasi di reksadana? Nah, kamu bisa menemukan jawabannya dari video ini. Simak sampai habis ya. Yang pertama yaitu manajer investasi yang berpengalaman. Pengetahuan dan pengalaman sangat penting saat akan berinvestasi. Investor pemula yang masih belajar mungkin perlu jam terbang yang tinggi jika ingin mendulang uang lebih besar. Nggak usah khawatir jika kamu ingin berinvestasi di reksadana, karena ada manajer investasi berpengalaman yang akan mengelola dana investasi kamu. Manajer investasi memiliki tim riset dan data yang akan menunjang mereka dalam mengambil keputusan investasi. Tentunya keputusan yang akan mereka ambil tetap dalam koridor yang disepakati denganmu saat membeli produk reksadana tersebut. Kamu perlu ingat bahwa manajer investasi sangat berperan penting agar kamu bisa mendulang cuan di reksadana. Sebab dari itu, teliti dulu track record manajer investasi sebelum memutuskan membeli suatu produk reksadana ya. Alasan yang kedua yaitu mendapatkan exposure diversifikasi aset. Dalam mengelola dana investor melalui produk reksadana, manajer investasi biasanya akan mengalokasikannya ke lebih dari satu jenis instrumen investasi. Sebagai contoh, di dalam reksadana indeks harga saham gabungan atau IHSG, manajer investasi akan menempatkan dana masyarakat di 30 saham milik perusahaan lintas sektor. Karakteristik reksadana tersebut akan membuat investor mendapat exposure dari diversifikasi. Diversifikasi memungkinkan investor untuk meraih imbal hasil tinggi per unit risikonya. Dalam hal tersebut, investor bisa menggunakan reksadana sebagai cara murah untuk diversifikasi aset ketimbang berinvestasi di beragam aset secara terpisah. Sebab manajer investasi akan lebih mudah melakukan diversifikasi menggunakan kumpulan uang yang banyak. Diversifikasi akan membuat jalan bagimu untuk mendulang laba melalui berbagai cara. Misalnya ketika kinerja suatu perusahaan atau kelas aset tengah terpukul, maka kamu bisa menyeimbangkan kembali imbal hasil kamu dan mengurangi risiko volatilitas harga dengan diversifikasi. Alasan yang ketiga yaitu produk reksadana punya skala ekonomis tinggi. Reksadana memiliki skala yang lebih besar dibanding investasi retail. Manajer investasi bisa menyebar biaya investasinya dengan menebar dana ke beberapa aset sekaligus. Manajer investasi juga bisa mendapatkan biaya riset yang murah dan juga eksekusi jual beli aset yang lebih baik. Sehingga investasi reksadana biasanya memiliki ongkos rendah, karena rasio biaya per aset milik manajer investasi pasti lebih kecil dibanding rasio biaya per aset milik investor individu. Alasan yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi khususnya untuk obligasi. Sebagian besar produk reksadana sangat liquid, artinya cukup mudah bagi kamu untuk melakukan jual beli unit yang dimiliki. Kemudahan tersebut menjadikan reksadana cocok dijadikan instrumen investasi sesuai tujuannya, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Alasan yang kelima yaitu modal kecil, bisa mulai dari Rp10.000. Alasan ini adalah alasan investasi reksadana yang paling utama. Reksadana dijual dalam bentuk unit nilai aktiva bersih atau NAB yang harganya sangat beragam. Jadi dengan anggaran berapapun kamu bisa tetap berinvestasi dalam produk ini. Kamu juga bisa memilih menginvestasikan danamu sekaligus atau dicicil sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa sesuaikan dengan dompetmu ya.
Alasan yang keenam yaitu membangun kebiasaan baik. Reksadana merupakan cara yang tercepat untuk melakukan diversifikasi dan bisa menjadi salah satu langkah awalmu untuk membangun portfolio dan membangun kebiasaan baik untuk berinvestasi. Perencanaan investasi yang baik seharusnya bisa membantumu mempersiapkan masa depan. Alasan yang ketujuh yaitu aman dan dilindungi regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selalu melakukan pengawasan ketat terhadap manajer investasi yang mengelola tiap produk reksadana di Indonesia. Karenanya, kamu nggak usah ragu akan tingkat keamanan produk reksadana ini. Oke, sekian video dari Belajar Finansial. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you on next video.